Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seorang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertentangan dengan kondisi para hamba yang memiliki kehendak di dalam perbuatan-perbuatannya, yang dia mampu memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, sekaligus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Keimanan dengan takdir dengan 4 cakupan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa segala sesuatu sebelum adanya, sebelum Allah menciptakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tersebut dengan rinciannya. Allah mencatatnya dengan catatan yang sempurna di Lauhil Mahfuz, bahkan dicatat di beberapa catatan-catatan yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk terjadi, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan. Nah, keimanan dengan takdir seperti ini maka tidaklah bertentangan dengan kondisi para hamba yang memiliki kehendak di dalam perbuatan-perbuatan yang hamba tersebut memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan atau melakukannya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut.
Kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil wahyu, demikian pula dalil kenyataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kehendak para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 39, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa saja yang ingin, siapa saja yang berkehendak, maka dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kehendak bagi para hamba. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu bagaimanapun yang kalian inginkan, kehendaki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kehendak bagi para suami yang memiliki istri untuk boleh melakukan berbagai cara dalam menggauli istri. Tentunya kebolehan ini dibatasi dengan apa saja yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya menggauli istri pada kemaluannya dalam kondisi haid atau nifasnya, atau menggauli istri pada duburnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba dalam surah At-Taghabun ayat 16, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Allah berfirman yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa. Kemudian itu ditetapkan adanya kemampuan bagi hamba untuk melakukan ketakwaan tersebut. Tentunya semampu sesuai dengan kemampuan para hamba tersebut. Wasma'u, dan dengarlah, wa ati'u, serta taatilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Untuk jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan, dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia telah upayakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehendak dan keinginan serta kemampuan bagi para hamba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalil kenyataan bahwasanya setiap manusia mengetahui bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan yang dengan keduanya ia bisa berbuat, melakukan, menghadirkan sebuah perbuatan, dan dengannya pula dia bisa meninggalkan perbuatan. Dan manusia tersebut mampu untuk membedakan antara apa yang terjadi berdasarkan keinginan dan kehendaknya, seperti berjalan, menyuapkan makanan, ya, memandang
Dan dia juga bisa membedakan antara apa saja yang terjadi tanpa kehendaknya. Seperti contohnya adalah gemetaran, begitu juga denyut nadi, begitu juga denyut jantung. Yang ini terjadi tanpa diinginkan oleh manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memang jadikan adanya kehendak serta kemampuan bagi hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Dan ini bisa kita indra secara kenyataan. Akan tetapi kehendak para hamba dan kemampuan para hamba tersebut itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 28 dan 29, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah berfirman yang artinya, bagi siapa saja yang menghendaki di antara kalian untuk dia lurus, dan tidaklah kalian menginginkan, menghendaki kecuali itu berdasarkan kehendak Allah Rabbul Alamin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua dikarenakan memang alam semesta ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tidak akan terjadi dalam kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu pun tanpa diketahui oleh pemiliknya dan kehendaknya. Maka tidak mungkin, ini sesuatu yang tidak logis, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alam semesta ini milik Allah, kekuasaan Allah. Maka tidak akan terjadi sesuatu pun dalam kekuasaan Allah ini apa saja yang di luar kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil kenyataan, demikian pula dalil akal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada takdir sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan tidaklah lantas mendorong seorang hamba untuk memiliki alasan terhadap apa saja yang ditinggalkan dari kewajiban-kewajiban, demikian pula menjadi alasan baginya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, kemaksiatan, kedurhakaan. Keimanan dengan takdir tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kedurhakaan, kemaksiatan dan keharaman-keharaman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, siapa saja yang menjadikan takdir sebagai alasan pembenaran baginya, bagi seorang hamba di dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, di dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka itu merupakan kebatilan. Dan kita akan bantah dari berbagai sisi. Yang pertama, berhujjah dengan takdir atau beralasan dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dan untuk melanggar keharaman-keharaman, kemaksiatan dan kedurhakaan, ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrik dahulu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 148, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fanukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang musyrik kelak mereka akan mengatakan, kalaulah Allah mau menghendaki, tentulah kami tidak akan berbuat syirik, demikian pula para leluhur kami. Lihat ya, orang musyrik itu akan mengatakan, kalaulah Allah mau menghendaki, tentulah kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula para leluhur kami, orang-orang tua kami. Jadi maksudnya adalah kesyirikan yang kami lakukan ini adalah berdasarkan kehendak Allah. Kalaulah ini sebuah kesalahan, maka tentu tidak akan dikehendaki oleh Allah. Demikian, seperti itu. Ya. Wal haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Maksudnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang musyrik. Yang mereka berhujjah, beralasan, berdalih dengan takdir, dengan kehendak Allah untuk membenarkan kesyirikan mereka dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini modelnya orang-orang musyrik zaman dahulu. Maka jangan kita tiru, jangan sampai ada umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku beragama Islam meniru hal ini. Itu kebiasaan orang-orang musyrik. Lalu Allah mengatakan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka itu mendustakan. Ya begitu. Ya ternyata ini kebiasaan orang-orang yang suka mendustakan kebenaran. Sampai pun orang musyrik di zaman Nabi juga demikian. Nah, kalau ada dari umat Rasulullah SAW yang demikian, ya ini ngikutin keburukan, kebiasaan buruk orang-orang buruk dahulu. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksaan kami. Nah, Allah siksa. Allah siksa bagi yang berhujjah, berdalih, beralasan dengan dalil untuk membenarkan sebuah dosa. Baik itu dosa disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau dosa karena melakukan kemungkaran, perkara yang diharamkan. Qul hal 'indakum min 'ilmin fanukhrijuhu lana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, apakah di sisi kalian ada ilmu lalu kalian bisa mengeluarkannya, ilmu itu sehingga menjadi dalil yang tepat dan benar kepada kami? In tattabi'una illa dhanna, tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya prasangka saja. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali hanya menduga-duga saja. Nah, ini dalil yang menunjukkan betapa buruknya berhujjah dengan takdir untuk sebuah dosa, baik itu dosa untuk meninggalkan sebuah kewajiban atau dosa karena melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, kalaulah dibenarkan berhujjah dengan berdalil dengan takdir, berhujjah dengan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, beralasan dengan takdir untuk membenarkan dosa, membenarkan sebuah dosa, baik itu karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan,
tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka, merasakan kepada mereka siksanya, demikian ya. Seperti itu. Baik, ini yang pertama. Jadi tidak boleh ya beralasan dengan takdir untuk membenarkan dosa, membenarkan dosa-dosa. Baik itu disebabkan karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan. Berikutnya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul yang mereka itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan agar tidak ada bagi manusia di sisi Allah kelak alasan lagi setelah diutusnya rasul tersebut, para rasul tersebut. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, andaikan takdir itu bisa dijadikan alasan bagi orang-orang yang menentang para nabi dengan cara tidak mengikuti perintah apa saja yang diperintahkan oleh nabi, atau dengan cara melanggar apa saja yang dilarang oleh para nabi tersebut, maka tentunya tidak akan cukup ya Allah mengatakan dengan diutusnya para rasul tersebut. Tidak akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyimpangan yang terjadi setelah diutusnya para rasul tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dengan diutusnya para rasul maka tidak ada lagi alasan bagi manusia kelak. Dan tentunya apabila sampai dakwah para rasul tersebut kepada manusia, tidak ada alasan karena telah sampai kepada mereka. Maka tidak boleh berhujjah dengan dalil, dengan takdir, berhujjah dengan atau beralasan dengan takdir untuk membenarkan perkara-perkara penyimpangan atau untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan atau beralasan dengan takdir untuk meninggalkan melakukan apa saja yang diwajibkan atau mengamalkan dengan cara meninggalkan apa saja yang diperintahkan maupun melaksanakan apa saja yang dilarang, maka ini dibantah oleh Nabi SAW yang ketika para sahabat bertanya tentang bersandar kepada takdir. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kataballah illa qad kutiba maq'aduhu minan nari au minal jannati." Kata Nabi SAW, tidaklah ada di antara kalian seorang pun kecuali telah ditetapkan, dituliskan tempat duduknya dari neraka atau tempat duduknya dari surga. Di mana tempatnya? Di surga atau di neraka? Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka. Apakah di surga ataukah di neraka? Masya Allah ya. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada
seorang laki-laki dari orang yang hadir ketika itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala nattakilu ya Rasulullah? Tidakkah kita hanya bersandar saja wahai Rasulullah? Tidakkah kita hanya bersandar saja wahai Rasulullah? Udah pasrah saja gitu kira-kira. Sudah pasrah, bersandar dengan takdir, udah nunggu aja. Kan sudah ditetapkan kita di surga atau di neraka." Perhatikan, apa kata Rasulullah? Qala la. Kata Nabi SAW, tidak boleh bersandar dengan takdir. I'malu, beramal kalian. Nah begitu. Jangan bersandar kepada takdir, beramal begitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak mengetahui takdir tersebut. Apakah kita termasuk orang yang ditetapkan menjadi penghuni surga ataukah menjadi penghuni neraka? Kita hanya bisa berharap semoga kita menjadi penghuni surga. Nah itulah dengan amal yang kita usahakan. Harapan itu harus dibuktikan. Makanya Rasulullah SAW perintahkan ya untuk beramal. Beramal itu ada dua. Amal melakukan ketaatan. Yang kedua amal meninggalkan kemaksiatan. Begitu. Itu amal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan setelah memerintahkan beramal kalian, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dalam satu riwayat demikian bunyinya. Dan masing-masingnya setiap orang itu, setiap makhluk itu dimudahkan untuk tujuan dia diciptakan. Kalau dia diciptakan memang ya diadakan, kemudian ditentukan dia menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni surga. Begitu juga kalau dia diciptakan lalu ditetapkan dia sebagai penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ya Rasulullah memerintahkan beramal supaya kita ini menjadi mudah ya. Kita mengharapkan dan membuktikan harapan kita agar kita dipermudah untuk menjadi penghuni surga dengan mengamalkan amalan penghuni surga. Dan kita berusaha menjauhi amalan-amalan penghuni neraka karena kita takutkan kita masuk ke dalam neraka, bukan malah pasrah. Ya sudah. Malah condong ketika melakukan, dan anehnya ini sebuah keanehan ketika kalau gitu pasrah saja kita dengan takdir. Keanehan terjadi setelah dia mengatakan kita pasrah saja dengan takdir, bersandar saja dengan takdir. Kecondongannya bukan kepada amal-amal penghuni surga, malah anehnya condongnya kepada amal-amal penghuni neraka. Perintah-perintah itu ditinggalkan, malah ya condong kepada kemaksiatan, lebih condong kepada kemaksiatan. Lah ini jadi beneran begitu ya. Katanya bersandar kepada takdir, tapi kok anehnya malah condongnya kepada amalan penghuni neraka. Ya sudah sekalian. Tidak demikian. Kita tidak ada yang mengetahui takdir kita. Yang ada adalah kita khawatirkan dan kita harapkan. Begitu. Kita cinta dengan kebaikan-kebaikan dan kita harapkan kebaikan itu senantiasa ada pada diri kita. Maka kita buktikan. Maka kita amalkan amalan penghuni surga agar kita menjadi kehidupan dunia kita ini bagaikan surga bagi kita, dan nanti di akhirat kita mendapatkan surga yang hakiki. Dan kita berusaha untuk menjauhi amalan-amalan penghuni neraka agar kehidupan kita di dunia ini tidak menjadi neraka bagi kita. Dan kemudian nanti di akhirat, na'udzubillahi min dzalik, dibalas dengan neraka. Seperti itu ya. Nah, itulah buktikan harapan. Harapan kita demikian pula kita khawatirkan ya.
cinta, harapan dan ketakutan, ya. Cinta, harapan dan kekhawatiran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini harus berimbang, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk beramal. I'malu, beramal kalian. Kenapa disuruh perintah untuk beramal? Karena kita tidak tahu takdir kita. Tapi kita buktikan keinginan kita, harapan kita, cinta kita dengan kebaikan, kehidupan yang baik, harapan kita untuk mendapatkan kebaikan. Kita buktikan itu. Dan kekhawatiran kita ya untuk tertimpa keburukan, maka kita buktikan dengan cara i'malu, beramal kalian, itu beramal ketaatan. Ya. Karena setiap orang masing-masingnya itu dimudahkan untuk tujuan dia diciptakan, demikian. Summa qara, kemudian Nabi SAW membaca fa amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ya. Adapun orang-orang yang telah Allah berikan dan bertakwa dan dia membenarkan al-husna, yaitu kebaikan-kebaikan, maka kalau kami akan mudahkan ya untuk mendapatkan yusra, perkara-perkara yang mudah, demikian. Baik, hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nah, dalil ini menunjukkan kepada kita perintah untuk beramal, bukan bersandar kepada takdir. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, 3 poin ini atau 3 bantahan kita menjadi hal yang mencukupi untuk penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala masih tersisa beberapa ya bantahan terhadap orang yang berdalil atau berhujjah atau berdalih atau beralasan dengan takdir untuk membenarkan sebuah dosa. Baik itu dosa disebabkan karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau dosa karena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Masih tersisa ada sekitar 4 ya 4 dalil yang akan kita bantahkan ya kepada orang-orang yang berhujjah atau beralasan dengan takdir untuk membenarkan sebuah dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan materinya dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di hari berikutnya insyaallah ta'ala, dan kita buka sesi soal jawab bagi siapa saja yang ingin bertanya. Kita persilahkan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, ya, silahkan hubungi nomor layanan kami di 0822 8888 6630, 0822 8888 6630. Adapun ingin bertanya langsung lewat chatting WhatsApp, maka silahkan di nomor 0852 6190 4177. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan. Saya mau bertanya, apakah laki-laki boleh punya
rambut panjang seperti wanita. Wah, ini bisa tersinggung nih ya, yang punya rambut panjang ini ya. Baik, laki-laki apakah boleh punya rambut panjang seperti wanita? Bismillah. Untuk rambut panjang, maka tentunya ini ada rincian. Bisa dijawab boleh, bisa dijawab tidak. Yang pertama adalah jawabannya boleh apabila panjang rambut tersebut itu seukuran ya rambut Nabi, maksudnya rambut ya yang dibenarkan di zaman Nabi. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ya, rambut beliau itu sampai bahu ya. Namun tidak lebih daripada itu. Di dalam kitab Syama'il An-Nubuwah, kitab Syama'il ya An-Nubuwah dan kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW memiliki ciri ya rambut itu panjang dan itu sampai bahu ya, tidak lebih daripada itu. Demikian ya. Nah, tentunya ini adalah sunnah jibiliyah, begitu kita katakan jibiliyah. Jibiliyah itu maksudnya sunnah yang itu merupakan tuntutan manusia yang sesungguhnya asalnya tidak ada pahala dan dosa ya, tidak ada satu perintah dan tidak ada satu yang dilarang. Demikian, itu jibiliyah. Seperti memakai pakaian, nah, itu sunnah jibiliyah ya, tuntutan jiwa manusia. Jadi Rasulullah memiliki rambut panjang. Dan ini menunjukkan kebolehan laki-laki itu memiliki rambut panjang namun seukuran rambutnya Rasulullah SAW. Jika lebih daripada itu dikhawatirkan mirip dengan wanita. Dan Rasulullah SAW sendiri yang beliau mengutuk ya para laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi para laki-laki bila ingin memiliki rambut panjang maka jangan lebih dari rambutnya Rasulullah, panjangnya rambut Rasulullah ya, seperti itu. Ya. Demikian ya. Artinya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sunnah jibiliyah dengan rambut panjang ini tidaklah mencerminkan asalnya itu sunnah yang di sana ada pahala ataupun ada dosa, tidak ya. Itu hanya sifat kemanusiaan ya. Namun kalau ada seseorang yang ingin meniru Rasulullah rambutnya panjang yaitu sampai sebahu ya, maka wallahu ta'ala alam, saya condong dia mendapatkan pahala atas niatnya. Tapi apabila seseorang dia ingin memanjangkan rambut bukan karena alasan mencontoh Rasulullah, karena apa? Karena mungkin rambutnya bagus ketika dipanjangkan. Ya. Maka wallahu ta'ala alam ya, dia diberikan batasan untuk tidak boleh lebih ya dari sebahu agar tidak menyerupai wanita ketika itu. Maka ketika itu boleh bagi dia dan tidak ada pahala ataupun dosa. Wallahu ta'ala alam. Demikian ya. Seperti itu. Dan tidak boleh pula kita ya, tidak boleh pula kita menuduh laki-laki yang berambut panjang sebahu itu disebut dengan apa namanya? Telah melakukan dosa atau keperempuanan, feminim begitu ya, tidak boleh ya, kecuali kalau dia punya sifat seperti itu ya, cuma ngeles aja. Contohnya kalau rambut panjang ya kan disebut dengan, dia katakan ini sunnah Nabi ya, tadinya dia laki-laki ya, dengan rambut panjang sedikit jalannya sudah berubah. Nah ini yang bahaya kan begitu. Tapi kalau seandainya dia inginkan ya mencontoh Nabi SAW, dia dapatkan pahala insyaallah ta'ala dari niatnya
dari niatnya. Adapun dari ya bentuk rambut yang sebahu itu bukanlah asal sunnah, bukan. Ya, karena itu sunnah jibiliyah sebagaimana disebut oleh para ulama, sunnah jibiliyah ya, disebut begitu. Wallahu taala alam. Jadi tidak mengapa. Hanya saja jangan lebih dari sebahu ya. Mohon dirapikan ya. Jangan pula ya seorang laki-laki yang pengen punya rambut seperti rambutnya Rasulullah tapi nggak pernah diurusin. Kata orang Jawa cekakaran begitu. Orang di sekitarnya melihatnya Masya Allah ya. Ini sedih kita lihatnya kan begitu. Tapi kalau rapi, Rasulullah itu rapi, suka merapikan rambut ya. Maksudnya adalah rambut beliau adalah rapi seperti itu ya. Maka dirapikan bila ingin punya rambut sepanjang bahu. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya akan berta'aruf, maksudnya berkenalan ya, dengan seorang akhwat wanita yang sudah ngaji, maksudnya belajar agama. Akan tetapi ia masih suka upload foto diri di history Instagram. Bagaimana ya Ustadz? Dan saat ini saya tidak ingin terburu-buru mencari pasangan hidup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang suka menampakkan dirinya di hadapan orang lain dengan kecantikannya, dengan keindahannya, walaupun dia menutup aurat, maka ini merupakan cacat yang ada pada dirinya. Karena sesungguhnya seorang wanita muslimah selayaknya, seyogyanya dan wajib baginya untuk memiliki rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menampakkan auratnya dan tidak menampakkan keindahan-keindahan dirinya kepada orang lain kecuali nanti bagi suaminya. Demikian. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan wanita itu apabila keluar maka dia sudah dihiasi oleh syaitan. Tambah lagi kalau dia ya sengaja menampakkan fotonya di dunia maya yang tentunya orang akan melihat dengan jumlah yang banyak dan bisa berulang-ulang, bahkan ketika orang-orang itu tidak lagi keluar, maksudnya tidak dalam kondisi dia keluar rumah, cukup dia membuka lalu tinggal lihat saja, oh indah dan cantik orang ini. Itu menunjukkan cacatnya wanita ini. Walaupun alhamdulillah dengan dia sudah belajar agama itu bagus. Nah mudah-mudahan kita doakan semoga Allah sementara dengan terus dia belajar ya, dia akan memiliki keimanan yang bertambah. Dengan keimanan tersebut dan keilmuan yang bertambah ya, ini akan membuat dia ya malu ya dan takut kepada Allah, malu kepada Allah dan malu kepada orang lain untuk menampakkan fotonya, dirinya, bahkan auratnya di kalangan ya manusia, lebih-lebih kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian ya. Sebaiknya kalau bila Anda ingin mencari pasangan hidup, maka sebaiknya pilih yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik.
Karena Nabi SAW pernah bersabda, wanita yang terbaik itu ya adalah wanita yang apabila engkau memerintahkannya maka ia mentaatimu. Kemudian diantaranya adalah apabila engkau tiada di sisinya maka ia menjaga dirinya, diantaranya menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Demikian seperti itu. Lihat, Allah juga mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh itu adalah wanita-wanita yang qanitat, ahli ibadah, yang suka beribadah, yang tunduk patuh baik itu kepada Allah maupun kepada suaminya. Kemudian hafizat, yang menjaga batasan-batasan Allah, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Demikian kan, kita kan pengen punya ya wanita istri-istri yang salihah ya. Bahkan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wanita yang salihah itu adalah perhiasan yang terbaik di dunia ini. Demikian istri yang salihah. Nah, maka cari yang terbaik. Cari yang terbaik, jangan cari yang masih punya cacat seperti ini. Coba bayangkan betapa sakitnya hati, betapa cemburunya diri ya, ketika ternyata sang istri masih suka mengupload diri ya. Coba dilihat oleh laki-laki, Masya Allah ya. Foto, apalagi suka main TikTok, na'udzubillahi min dzalik ya. Begitu ya. Baik, saya kira cari yang terbaik saja ya. Yang memiliki rasa malu ya. Yang tidak mau dan tidak mudah untuk berinteraksi dengan laki-laki kecuali kalau memang dibutuhkan ketika dia bertanya ya. Kalau memang dibutuhkan, kalau tidak maka kita akan mudah untuk berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Demikian, seperti itu. Nah, yang seperti ini yang kita inginkan jadi istri, ya, seperti itu. Jangan sampai rugi nanti, ya. Apalagi menyesali diri, ya. Aduh, sudah terlambat, ya. Gimana ini? Akhirnya gara-gara seperti itu saja. Ya, istri ngambek, ya gimana ini, ya. Masa gitu aja dilarang, Bang? Ah, coba. Dia tidak perhatikan bagaimana ya kita sebagai suami yang cemburu karena tindakannya. Begitu juga dia tidak perhatian kepada laki-laki lain yang mungkin akan memandangi dia, kan begitu. Itu dosa yang berterusan, kan begitu. Dan rasa takutnya kepada Allah, rasa malunya kepada manusia. Tidak ada kalau seperti ini. Saya kira ya, ini akan hanya membuat rugi diri, ya. Maka cari yang terbaik saja, ya. Yang betul-betul menutup aurat, yang menjaga dirinya dan kehormatannya serta auratnya. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, apa doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang sakit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Ketika ada seseorang yang sakit, maka Nabi SAW mengajarkan beberapa doa
Di antaranya doa-doa yang bersifat ruqyah sebagai upaya meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Artinya, ya Allah, wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Dan sesungguhnya Engkaulah sang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak ada, yang tidak menyisakan sakit lagi. Demikian. Begitu juga Nabi SAW pernah mengajarkan satu doa kepada seseorang yang baru masuk Islam, sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, yang dia memiliki penyakit ini sebelum dia masuk Islam. Lalu ketika sahabat ini masih mengalami sakit, Nabi SAW mengajarkan kepadanya satu doa yang dengan doa ini ketika dibaca Allah menyembuhkannya. Apa itu? Bismillah, Bismillah, Bismillah. 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Dibaca 7 kali. Dengan nama Allah 3 kali dibacakan Bismillah tadi. Kemudian membaca yang 7 kali, artinya A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan keperkasaan Allah. Dan yang lain A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari keburukan apa saja yang aku dapatkan, yang aku rasakan, dan yang aku khawatirkan. Sahabat ini ketika membaca di akhir dari hadis ini, sahabat ini setelah membaca itu sembuh dengan kesembuhan yang ternyata tidak seperti tidak pernah merasakan sakit tersebut. Demikian ya. Nah, luar biasa ini, silakan ya. Baik, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan ya kajian ini, dan tentunya banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para hadirin, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan sebelum kita mengakhiri kajian ini ya, seperti biasa kita motivasi kaum muslimin, mari kita membebaskan lahan ya, dengan menyalurkan dana harta kita yang akan menjadi sedekah jariah bagi kita, yang akan mengalir pahala kepada kita, yang nantinya di lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan arahkan ya donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, silakan donasikan harta Anda yang akan menjadi sedekah jariah yang mengalir pahalanya kepada Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.